Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sartika di Bincang-Bincang Santuy. Hari ini kita mau ngebahas tentang topik yang belakangan ini sedang ramai dibicarakan di Indonesia. Kita mau ngebahas topik tentang pelecehan seksual. Oke, di sini saya sudah menghadirkan beberapa narasumber yang tidak lain adalah teman-teman saya sendiri. Di sini ada Wilda, ada Sayan, ada Ismet, Masya Allah, ada Tiara. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap salah satu mahasiswinya. Jadi teman-teman udah pada tahu kan kasus yang menimpa salah satu mahasiswi yang dilecehkan oleh dosennya. Jadi menurut teman-teman itu gimana sih sebenarnya? Menurut aku nih Asar ya, kan aku juga jurusan hukum tata negara nih. Jadi kan kebetulan nih aku juga jurusan hukum tata negara. Jadi kurang lebih tahu lah tentang peraturan gimana tuh pelecehan seksual. Nah kebetulan juga nih aku lupa nih peraturannya apa, undang-undangnya apa. Jadi biasanya nih kalau ada peraturan, kalau peraturan itu dibuat tentu ada sosialisasinya. Tujuannya tuh juga untuk agar peraturan itu tidak dilanggar. Kasusnya udah ada nih, jadi otomatis kalau peraturannya udah ada berarti kasusnya ya diproses kan ke ranah hukum. Tentu ya adalah penyelidiknya atau gimana prosedurnya tentu ada. Kalau mungkin sekarang udah lagi dalam masa proses gimana penyelidikannya. Kalau dari aku kayak gitu aja sih Sar, kalau misalnya dari pandangan sudut pandang dari hukum tata negaranya. Jadi Atau kayak gini, pelecehan itu bisa terjadi karena kayak suatu faktor gitu, atau enggak kayak mahasiswi tersebut itu mungkin pakaiannya terlalu minim atau apa, jadi kayak dia memicu dosen tuh untuk melakukan pelecehan seksual gitu. Jadi kayak menurut teman-teman kayak gimana? Kalau soal pakaian ya Sar, karena itu lingkungannya kampus, tentu kalau kita di kampus ada peraturannya untuk berpakaian yang sopan, dan ini kan terjadinya di kampus umum, dan kampus umum pun tidak mewajibkan berpakaian muslim, tapi tentu tetap berpakaian yang sopan, pakaian yang menutup, pakaian yang celananya panjang atau bajunya panjang, dan nggak mungkin karena pakaian pemicu hal tersebut. Jadi pakaian tuh nggak selalu memicu pelecehan seksual itu terjadi. Jadi sebenarnya apa yang memicu kayak oknum? Bisa dibilang oknum nggak dong? ya betul. Kayak apa yang memicu oknum tersebut tuh kayak melakukan pelecehan seksual? Kayak mungkin apa? Kenapa bisa terjadi gitu? Menurut aku sih kayak dari dirinya sendiri, soalnya kan maaf nih kayak yang terjadi yang baru-baru ini kayak ustadz pun atau siapapun gitu yang berkedok kayak dia jadi tokoh agama pun juga bisa gitu. Jadi ada kayak alasan kayak karena dia nih kayak tokoh agama aja juga bisa gitu melakukan hal yang seperti itu. Jadi kayak nggak ada alasan untuk karena dia Siapa? atau karena dia ini aku sih gitu. Menurut aku pribadi gini, kalau ada kasus kayak gitu tuh banyak faktornya Sar. Apa aja tuh faktornya? Yang pertama tuh kalau dari aku pribadi tuh, pertama kalau dari yang si laki-lakinya nih ada kesempatan Oh iya. atau tempat lokasinya tuh sepi atau gelap segala macamnya. Itu dari yang sudut pandang laki-lakinya ya, dari pihak laki-laki. Kalau dari pihak perempuannya mungkin salah satu faktornya itu ya pakaiannya minim, terus juga gerak-gerik tubuhnya, dan juga suasana dan kondisi waktu di lokasi itu juga mendorong terjadinya kasus kayak gitu. Nah tapi ada juga faktor lain, contohnya gini nih, kayak ini kan tadi di ranah kampus kan, contohnya keterkaitan antara mahasiswa dengan dosen tuh pasti erat. Iya. Yang paling banyak terjadi salah satu faktor itu dinilai. Kan kita sering dengar juga tuh mahasiswa ini nilainya rendah ya, mungkin salah satu oknum dosen meminta ini atau yang nggak pantas lah untuk jadi permintaan dari pihak dosen gitu kan. Mungkin itu jadi salah satu faktornya juga kenapa kejadian itu terjadi gitu. Jadi menurutmu korban ini bisa jadi dia mau naikkan nilai? Ya, kan bisa jadi. Oh, Itu bisa salah jadi. satu faktornya, asumsi lah, bisa dibilang asumsi. Kayak ini bilang Sayan tadi, kayak ada kesempatan, tempatnya sepi, nggak ada orang gitu. Juga mungkin udah lama diperhatikan ya. Oh iya. Ya,
target gitu, atau mungkin penampilan dia dari Gerak-gerik. kan kita berpakaian dalam pun atau apa bisa jadi masih nampak tubuhnya kan, atau mungkin ada satu kesempatan entah jumpa di luar, kok sama bapak tuh ini si dia nih gitu kan, bisa jadi diperhatiin sama bapak. Atau enggak emang centil. Jadi tadi kita udah ngebahas dari sudut pandang teman-teman tentang kasus tersebut. Jadi gimana menurut teman-teman atau pesan teman-teman tentang kasus tersebut? Kalau pesan dari saya itu mungkin kita sebagai perempuan jaga sikap, juga jaga perkataan. Mungkin kan dari sikap kita sudah baik, tapi tutur kata kita tidak baik, itu yang bikin orang itu jadi kesal sama kita, bisa jadi seperti itu. Juga cara kita berpakaian, itu sih menurut saya 3 hal itu. Cara sopan santun berperilaku, bertutur kata, sama pakaiannya. Kalau menurut aku, hindari tempat-tempat sepi, tempat-tempat yang bisa memicu kejadian-kejadian tidak senonoh itu bakalan terjadi. Kalau menurut aku ya jangan terlalu percaya sama laki-laki. Memang maksud aku tuh jangan terlalu percaya, maksudnya kayak kita tuh nanti tuh kayak kita nyerahin diri kita nih sepenuhnya ke dia gitu. Oke, kalau menurut aku gini ya, kalau kayak misalnya nih di kejadian itu ada perempuan yang memang terlihat seksi dari pandangan laki-laki, itu sih kayak sah-sah aja dia kayak memikirkan, ih seksi ya, ih bagus bodinya. Tapi yang nggak boleh itu dia kayak melakukan tindakannya gitu. Kalau masih dalam pikirannya, menurut aku sah-sah aja gitu, asalkan dia nggak Jadi dia nggak nimbulkan ya, kejahatan menimbulkan kan, ya, cuma atau ada di sini bertindak, aja ya, gitu kan. bertindak. Ya. Itu sih normal-normal aja. Karena emang ada di depan mata kita Iya, juga dan kan. itu kan Wajar sih, memang manusiawi juga kan. sifat dia. Laki-laki kan emang gitu gitu. Menurut aku sih gitu. Kalau untuk perempuannya Mbak, Harusnya Kalau untuk perempuannya ya ada juga. setidaknya dia kayak ada pencegahan lah gitu kalau ada tindakan dari laki-laki yang kayak udah tahu nih kayak arah-arahnya kemana gitu, Nggak sopan. yang nggak sopan. ya. Yan, Aku lagi, kalau dari aku nih Sarya harapannya tuh lebih ke sex educationnya gitu. Nah jadi kan nih kita udah banyak nih anak-anak SD, SMP, SMA udah pakai gadget nih, sosial media, otomatis ya semua informasi itu masuk aja nih ke mereka tanpa ada filter gitu kan. Ya harapannya lebih baiknya gitu, entah dari pemerintah, wilayah setempat lah, buat kayak peraturan atau undang-undang edukasi gitu, undang-undang belajar. Jadi ada pembelajaran seks edukasi mulai dari SD, tingkat SD, SMP, SMA, biar kejadian kayak gitu tuh terminimalisir, nggak terlalu banyak lagi kejadiannya seperti itu. Kalau dari aku gitu aja sih. kayak orang tua sebenarnya sih harus juga kan ngasih ajaran sex education gitu Peran kan. dari orang tua yang paling utama Iya. sih. Soalnya kan kayak sekarang tuh udah apa ya? Sebenarnya seks itu kayak kalau orang-orang tua bilang tuh kayak tabu gitu sih sebenarnya kan. Di Indonesia sih Di Indonesia padahal sebenarnya harus dipelajarin. Karena kurang itu, karena kurang paham mereka itu ya Sarah. Iya. Oke, jadi itu tadi pesan-pesan dari teman-teman. Jadi sekian bincang-bincang kita, bincang-bincang santai kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bye bye.